Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi ekologi, ruang lingkup ekologi tumbuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang ruang lingkup ekologi tumbuhan, terlebih dahulu kita mengetahui tentang pengertian dari ekologi tumbuhan itu sendiri. Ekologi dikenal sebagai suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup dalam bidang pertanian dapat berupa tanaman, sedangkan lingkungan dapat berupa air, tanah, unsur hara, dan lain sebagainya. Kata ekologi berasal dari dua bahasa Yunani. Berasal dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya rumah ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi dapat diartikan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme di tempat tinggalnya. Adapun konsep ruang lingkup ekosistem tumbuhan, yaitu konsep dari model Miller. Konsep model Miller menyatakan bahwa dalam ekosistem satu atau kelompok ekosistem itu terdiri tidak terlepas dari kelompok itu sendiri. Dalam hal ini, kesatuan kelompok komponen tidak terlepas dari kelompok lainnya. Dalam kesatuan kelompok komponen, kedua akan terikat kembali pada kesatuan komponen kelompok ketiga, begitu dan seterusnya. Menurut konsep tersebut, bagian-bagian atom akan membentuk suatu molekul, dan satu molekul tersebut akan membentuk protoplasma. Demikian pembentukan lainnya. Itu dapat disetarakan dengan konsep dari model Miller tersebut. Adapun ruang lingkup ekologi dapat digambarkan melalui spektrum biologi itu sendiri, yang menggambarkan riset-riset kehidupan sebagai berikut. Yang pertama yaitu makromolekul, yang kedua yaitu protoplasma. Protoplasma adalah zat hidup dalam sel yang terdiri dalam senyawa yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian sel adalah satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam suatu membran. Membran itu sendiri adalah komponen yang menjadi pemisah dari satuan dasar. Kemudian ruang lingkup yang keempat itu adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu organ. Organ atau alat tubuh adalah bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu. Misalnya akar pada tumbuhan dan daun. Kemudian selanjutnya ruang lingkup selanjutnya yaitu sistem organ. Sistem organ adalah kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis. Kemudian selanjutnya yaitu organisme. Organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup atau makhluk hidup. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ekologi, yaitu populasi. Populasi itu merupakan kelompok individu yang memiliki kesamaan genetik dan berada dalam suatu tempat dan waktu yang sama. Berbicara mengenai populasi, maka kita akan maka yang dimaksud adalah anggota-anggota yang berada dalam suatu spesies yang satu sama lain saling berdekatan. Antara populasi saling berinteraksi dengan baik secara langsung maupun tidak langsung.
dalam suatu komunitas. Kemudian contoh interaksi antara populasi yaitu alelopati. Alelopati merupakan interaksi yang terjadi antara populasi yang satu dengan yang satu sehingga menghasilkan suatu zat yang dapat menghalangi tumbuhan lainnya. Contohnya yaitu pohon waitun. Pohon wainut ini contohnya yaitu pohon wainut. Nah, di sekitar pohon wainut ini tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman atau tumbuhan lainnya karena dia menghasilkan toksis atau racun. Contoh lain dari interaksi antar populasi yaitu contoh lain dari interaksi antar populasi yaitu kompetisi. Kompetisi ini merupakan interaksi antar populasi bila terjadi persaingan antara suatu organisme untuk mendapatkan apa yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya. Adapun faktor-faktor yang dapat menentukan populasi, yang pertama yaitu jumlah populasi. Jumlah populasi itu tergantung pada pengaruh jumlah yang sesuai bagi populasi untuk hidup dan pada kondisi atau lingkungan tertentu atau kondisi yang ideal. Kemudian yang kedua, faktor kedua yaitu gabungan dari berbagai efek kondisi faktor lingkungan yang kurang ideal yang membatasi pertumbuhan suatu organisme atau individu. Adapun faktor yang dapat merubah populasi yaitu tingkat populasi dapat berubah secara sepanjang masa apabila itu dipengaruhi oleh berbagai macam iklim atau cuaca seperti curah hujan. Selain itu, faktor yang dapat merubah suatu populasi yaitu munculnya berbagai macam penyakit pada tumbuhan. Kemudian ruang lingkup selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas merupakan semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh secara utuh atau menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Kemudian ruang lingkup selanjutnya yaitu biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi tempat beroperasi suatu ekosistem. Selanjutnya yaitu kajian dalam biologi. Dalam ekologi dikelompokkan menjadi dua bagian kajian yang berhubungan dengan tumbuhan, hewan, dan mikroba. Ekologi dikelompokkan menjadi dua bagian kajian yang berhubungan dengan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang pertama yaitu sinekologi. Sinekologi ini disebut sebagai ekologi komunitas. Disebut sebagai ekologi komunitas, yaitu kajian ekologi yang mempelajari komunitas suatu makhluk hidup sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi antar berbagai jenis makhluk hidup yang berada di lingkungan tertentu atau di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang pertama yaitu kajian antekologi, yaitu adalah kajian ekologi yang mempelajari suatu jenis makhluk hidup atau populasi yang berinteraksi dengan sesama jenisnya dan
serta lingkungannya, terutama dalam hubungannya dengan sejarah kehidupan atau teknologi dinamakan sebagai ekologi populasi. Selanjutnya yaitu konsep dasar ekologi tumbuhan. Dalam ekologi tumbuhan, satuan dasar ekologi yang menjadi dasar penelitian tentang interaksi tumbuhan dengan berbagai faktor dalam lingkungannya adalah kajian tentang sistem ekologi atau ekosistem. Berdasarkan struktur ekosistem, terdapat 3 hal yang menjadi kunci penelahan ekologi, yaitu individu atau spesies atau jenis atau spesies, kemudian itu populasi dan komunitas tumbuhan. Dalam suatu ekosistem, individu dan populasi tumbuhan cenderung tidak sepenuhnya dalam keadaan mantap, tetapi dapat dalam keadaan keseimbangan yang mudah goyah. Kemudian dalam ekologi tumbuhan, konsep dasar ekologi yang penting dipelajari antara lain adalah yang pertama yaitu konsep ekosistem, komunitas dan populasi. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap tumbuhan dan peran faktor sebagai faktor pembatas. Selanjutnya yaitu mempelajari struktur dan komposisi vegetasi suatu ekosistem. Yang keempat yaitu energi dan daur biokimia melalui metabolisme, siklus hara, mineral dan mineral. Kemudian 5 yaitu mempelajari hubungan tempat tumbuh dengan komposisi dan struktur vegetasi. Penyebaran jenis tumbuhan. Yang ketiga yaitu fenologi tumbuhan. Yang keempat itu interaksi dengan makhluk lainnya. Kemudian yang keenam yaitu mempelajari hubungan antara kesukaran tanah, iklim, dan faktor lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu mempelajari proses klimaks dalam klimaks dan asuksasi tumbuhan. Kemudian yang kedelapan yaitu mempelajari adaptasi tumbuhan. Yang kesembilan yaitu mempelajari tentang sebaran tumbuhan. Tadi pemaparan tentang materi ruang lingkup tumbuhan. Sekian dan terima kasih.